Di metode Russell kita memakai rumus C dikurang U bar dikurang V bar untuk mencari delta. Sekarang metode simplex kita pakai C dikurang UI dikurang VJ tanpa bar itu lebih besar sama dengan 0. Jika hasil dari pengurangan C dikurang UI dikurang VJ lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap sel yang mana sel tersebut non-basic, maka sudah optimal. Dengan kata lain, jika sel ini hasilnya adalah positif, maka sudah optimal. Positif maksudnya lebih besar dari 0. Misalkan CIJ yang di sini 16 dikurang UI dikurang VJ sama dengan 0, maka dia positif. Atau sama dengan 1 sama dengan 2, dia juga positif. Tapi kalau misalkan ternyata dia minus, berarti belum optimal. Di sini C sudah ketahuan. C itu adalah cos. Sekarang pertanyaannya UI ini berapa? UI. Jadi kalau cos yang ada di baris 1 dan kolom 1 adalah 16. Pertanyaannya U baris 1 berapa? U baris 1. Kemudian VJ V kolom 1 berapa? Di buku ini menyarankan UI sama dengan 0, tetapi I-nya adalah baris yang memiliki alokasi yang banyak. Singkat cerita seperti ini. 1, 2, 3. Berarti dia UI-nya 0. Di buku Taha menyarankan UI sama dengan 0 diambil secara sembarang, arbitrarily setting any UI sama dengan 0, sembarang. Kebetulan di buku ini UI 0-nya, UI sama dengan 0 ada di sini. Jadi di video yang beredar di YouTube juga menggunakan UI baris 1. Diketahui U baris 1 sama dengan 0, maka V baris 1 dan lain-lain akan ketahuan. Dari mana rumusnya kok bisa ketahuan? Oke, sebelum kita mengetahui rumusnya, kita sepakat dulu bahwa kita menggunakan buku Lieberman. Kita kembali ke buku Lieberman. Since CIJ dikurang UI dikurang VJ sama dengan 0, maka XIJ is a basic variable yang mana UI dan VJ-nya satisfy the set of equations seperti ini. Intinya, kalau rumusnya seperti ini, maka cos berasal dari UI plus VJ. Tetapi carilah yang basic. Maksudnya begitu. Jangan yang non-basic. Apa itu basic? Apa yang non-basic? Yang kosong ini adalah non-basic. Sementara yang di dalam lingkaran adalah basic. Kalau Anda masih ingat bentuk tabel simplex yang basic seperti ini, oke, masih ingat basic variable? Kalau ada di sini berarti dia punya nilai di sini. Ini nilainya yang dikandung di basic variable. Nah, yang di lingkaran-lingkaran ini adalah basic variable dan RHS. Sementara kalau yang di luar basic variable namanya non. Yang tidak ketahuan nilainya adalah yang ada di dalam sel yang kosong. Itu adalah non-basic. Di buku Lieberman mengatakan untuk memilih U1 atau UI, pilihlah the largest number of allocation in its row. Break any tie arbitrarily itu artinya kalau memang ketemu ada dua baris yang mengandung large number of allocation, break saja dengan cara sembarang pilih, mau baris 1 atau mau baris 2. Nah, kebetulan di tabel ini baris ketiga lah yang memiliki alokasi yang banyak, sementara di baris yang lain cuma ada 2, 1, 2, ya kan. Kalau ini bisa sampai 3, berarti pilih yang ini menjadi UI-nya. Kita sudah dapat UI-nya di baris 3, maka U3. Kemudian jadikanlah U3 sama dengan 0, karena di sini ada to assign it the value of 0.
jadikanlah 0. Jika U3 0 dan cosnya, ini kan cos ya, 19, maka V1 nya ya 19. Ini rumus dari mana? Rumus dari sini. Dan ini rumus dari mana? Rumus dari sini. C dikurang UI dikurang VJ sama dengan 0. Berarti C nya berapa? C sama dengan UI plus VJ. Ini kan tinggal pindah aja ini. Pindah ke sebelah kanan. Jadinya plus. Dan ini dipakai di sini. Dan lakukan semuanya untuk sisanya. Contohnya, U3 sudah ketahuan 0. Sekarang V1. V1 berapa? Tadi rumusnya kalau CIJ sama dengan U3 ditambah V1. CIJ nya ini baris 3 kolom 1. Baris 3 kolom 1 adalah ini. Berarti 19 sama dengan 0 ditambah berapa? Ya berarti 19. Di sini 19. Sekarang C32 yang ini sama 19 juga nilainya. Nah, kita lompat ke sini karena memang disuruhnya yang basic, bukannya yang non basic. Kalau yang non basic yang ini. Jika sel yang kosong gitu ya, non basic itu adalah sel yang kosong. Tapi kalau urusan ini UI dan VJ hanya yang basic saja. Oke, sekarang sini 23. 23 ini baris 3, berarti 34 sini. C34 0 ditambah berapa supaya 23, ya berarti 23 di sini. Kita lihat di bukunya ya. Ini ya 19 23. V1, V2, V4. Ini yang basic. Nah, karena sudah ketahuan V1-nya 19, ini ya. Sudah ketahuan V1-nya 19. Berarti kita dapat U2-nya nanti. Kita lihat seperti apa maksud. Sekarang kita mencari U2. U baris 2 maksudnya. Ini kan U baris 3. Kenapa enggak kita cari U baris 1? Karena di sini belum ada. Misalkan, oke kita cari di sini. Nggak boleh karena ini non basic, bukan basic. Kita hanya boleh mencari yang ada lingkarannya. Basic. Ya sudah kita cari di sini 40. Ini adalah basic. Cosnya 13 misalkan. Ini C13. Nah kita lihat V-nya di sini ada nggak? Ya, U1 ditambah U1 ditambah V3. Kita lagi nyari U1. Bagaimana caranya kita nyari U1 kalau misalkan V3-nya belum ketahuan? Jadi nggak bisa. Kita cari yang terdekat saja yaitu U2. Ini namanya C21. Kita cari U2-nya berapa? Ditambah V1. Ini ya, 19. Nah, C21-nya kan 14. Berarti U2-nya min 5. Oke, dapat di sini min 5. Gitu ya. Sekali lagi. Nanti habis itu langsung saya persingkat saja. Sekali lagi ini udah dapat, sekarang ke sini. Oke, karena U2-nya sudah dapat, kita cari yang tanda tanya ini. Oke, caranya gimana? Oke, caranya tulis rumusnya. Ini kan C23. C23 ditambah U2 ditambah V3. Yang 2-nya ke sini, yang 3-nya ke sini gitu maksudnya. Nah, C23 ini kan 13. U2-nya minus 5. Berarti ini harus berapa? 18 ya. 18 dikurang 5 sama dengan 13. Berarti di sini 18. Coba kita lihat bukunya. V3 sama dengan 18, U2 sama dengan min 5 kita dapat. Oke, baru sekarang kita ke Excel. Di Excel juga sama, kita mulainya dari the largest allocation. Jadi ini langsung aja 0, enter. Kemudian tadinya kita cari di sini, coba iseng-iseng. Ya, kita nyari berapa VJ untuk sel 31.
iseng-iseng kita mulai dari sini. Seharusnya sih sama aja ya. Berapa VJ untuk sel 34? Sel 34 adanya di sini. Tunggu saya tulis dulu. Costnya 23. Berarti ini sama dengan ini dikurang, ya ini dikurang inilah. Nah, biar cepat di copy saja, di Ctrl C, taruh di sini. Karena ini basic ya, kemudian taruh di sini, Ctrl V. Oke, ini ada yang ternyata ini belum dikunci ya. Ini harusnya dikunci dulu. Berarti ini juga harusnya dikunci. Oke, selanjutnya kita cari yang basic yang di sini 21. Ini sama dengan cos dikurang yang sudah diketahui yaitu 19 sama dengan min 5. Nah, kita akan copy ke kanan ya untuk mencari 30 ini. Ctrl C, Ctrl V. Tapi ini dipindah di sini ya, dikurang. Apa benar 25? Kita lihat di bukunya. Salah ya, jadi ini bukan 20. Ini 13 harusnya di atas. Nah, ini yang baru benar ya, sesuai bukunya. V3 sama dengan 18. Selanjutnya ini udah selesai. Selanjutnya di atasnya ya, karena dia satu kolom, jadi sama dengan 13 dikurang 18 min 5 juga. Oke, cari yang satu kolom. Ini satu kolom nih, berarti ini sama dengan 17 dikurang 5 sama dengan 22. Coba lihat V5. Apakah V5 22? Oke, benar, V5 22 di sini. U4-nya minus 22. Kenapa U4 minus 22? Kita lihat sama dengan, karena udah ketahuan ya VJ-nya 22, jadi ini kan adanya di bawah ya, 50 ada di. Cosnya berapa nih? Cosnya yang baris 4 kolom 5 adalah 0, cosnya dikurang 22 untuk mendapatkan U4, berarti minus 22. Benar sesuai dengan buku, sudah lengkap. Ini kita sudah mendapatkan semua UI dan VJ. Oke, jangan lupa apa tujuan kita di awal adalah optimality test. Kita sudah tahu CIJ tapi belum tahu UI dan VIJ. Nah, sekarang kita sudah tahu UI dan VJ-nya. Setelah itu kita optimality test. Kita melakukan tes di non-basic. Jika di non-basic ini plus, semuanya plus, maka optimal. Tapi kalau ada yang minus berarti belum optimal. Sekarang 16 ini kita coba sini, 16 dikurang UI dikurang U1, 16 dikurang min 5 terus dikurang 19. Berapa hasilnya? Mendingan kita ke Excel aja ya. Oke, di sini tidak ada tempatnya, kita harus mengkopinya dulu. Ctrl C. Ini dihapus saja. Sama dengan 16 dikurang UI dikurang VJ sama dengan plus 2. Nah, sekarang kita copy, tetapi ini harus dikunci dulu yang I3 ini. I3 dikunci. Anda tekan F4 harusnya ya, tapi karena saya sedang menjalankan video recording, F4 ini bukan buat mengunci. Jadi saya kuncinya manual saja. Singkat cerita aja lah.
Setelah di copy semua, lalu di copy ke bawah, kemudian hapuslah basic variable sesuai pola ini, lalu diwarnain. Kemudian didapat angka yang paling minus ada di non basic 2 baris 2 kolom 5. Artinya permasalahan ini belum optimal karena masih ada nilai negatif. Mirip dengan cara tabel simplex, kita cari negatif yang paling minus, yaitu minus 2. Berarti artinya sel di sini akan menjadi entering basic variable. Jadi ada basic variable yang masuk ke sel ini. Nah, akibatnya akan ada basic variable yang akan berubah menjadi non basic. Saya ulangi, jadi di sini selnya. Sel ini akan menjadi basic variable. Konsekuensinya akan ada basic variable yang berubah menjadi non basic variable. Sama seperti di simplex table. Pertanyaannya, basic variable yang mana yang akan masuk di sini? Apakah basic variable yang ini, atau yang ini, dan terusnya? Singkat cerita, yang berhak masuk ke sini secara logis adalah kolom dan baris. Berarti yang ini, dan yang ini yang menjadi kandidat masuk ke sel ini. Misalkan saya ambil kandidat yang ini, masuk ke sini. Berapa jumlah yang masuk ke sini? Misalkan 50. Oke, maka akan ada minus 50. Berarti ada yang kelebihan. Ini harus dihapus. Ketika ini dihapus, supply ini menganggur. Jadi tidak bisa ya. Sekarang yang 10 ini masuk ke sini. Oke, akan ada kekurangan supply dan kekurangan demand. Maka ini dihapus. Oke. Ini ada supply yang nganggur, bisa dikompensasi dari sini. Ini dinaikkan. Ketika ini dinaikkan, demand-nya kelebihan, maka ini dikurangi dan semua kembali menjadi 0. Kondisi 0 ini adalah kondisi yang diharapkan. Sambil dilihat Z-nya turun. Tadi 2570, sekarang 2550. Coba saya ulangi lagi, Ctrl Z. Dalam kondisi semua start dari 0. Z-nya adalah 2570. Kalau misalkan saya memasukkan 50 ke sini, nah bagaimana caranya ini supaya menjadi 0? Berarti ini 0, di delete. Oke, tinggal ini juga bisa di delete. Masih minus 20. Oke, di sini menjadi 20. Tetapi di sini muncul kebutuhan yang belum dilayani. Nah, berarti balik lagi 30. Ini masih minus 20, berarti ini kelebihan, ini dikurang 20 menjadi 30. Oke. Nah, di sini ada yang belum dilayani juga. Jadi ribet ya, ruwet. Mungkin saya ulangi, di sini ada 20, ada 30. Oke. Berarti di sini kalau di sini 30, maka di sini akan kekurangan, sangat kekurangan. Misalkan di sini 20, misalkan di sini 30 atau 50, tapi di sini minus. Saya akan cari nilai yang terbaik agar ini semua menjadi 0 dengan mengalokasikan 50 di sini atau kurang dari 50. Oke, sedikit lagi ini. Ini kan 50 asalnya dari bawah ke atas 50, tapi di sini minus 40. Berarti kelebihan ya. Kalau di sini menjadi 10, nanti ini malah tidak terlayani di sini 10. Makanya mau nggak mau ini emang 10 di sini, dan ini 50. Nah, kalau menurut buku, caranya adalah dengan melingkar. Maksud dari melingkar, misalkan kalau saya memilih 50, maka dia akan bergerak ke kiri mencari basic, dan kebetulan tidak ada basicnya di sini. Jadi lost gitu aja, nggak ada basic. Sementara kalau saya memilih 10 untuk masuk ke sel di bawahnya, maka ini ada basic variable selanjutnya, kemudian ke bawah ada basic variable selanjutnya. Kenapa ke bawah? Kenapa nggak ke kiri terus gitu ya? Karena logikanya begini, misalkan saya putuskan 10 yang masuk ke sini. Nah, akibatnya ini harus saya kurangi menjadi 20 supaya ini 0. Tetapi akibatnya ada efek domino di sini, kelebihan 10 belum dilayani, maka nggak mungkin saya naikin ini lagi ya. Nanti ini minus 10. Nah, makanya ini menjadi 20.
dan ini menjadi 30. Nah, di sini ada supply yang belum dipakai. Ini harus dihapus berarti. Oke, di sini 20 kelebihan dan di sini ada yang belum terlayani 20 juga. Berarti ini yang ditambah 20 menjadi 50. Oke, 0 semua. Itu maksudnya dari melingkar yang dijelaskan di dalam buku. Jadi yang berhak masuk ke sel ini adalah 10 masuk ke sini dan 30 masuk ke sini. Tetapi antara 30 dan 10 carilah nilai yang paling kecil. Yang paling kecil lah yang paling berhak masuk. Hal tersebut persis dengan prinsip rasio. Carilah yang paling minimum agar basic variable yang X5 dia keluar dan X1 masuk. Saya rangkum sedikit. Jadi iterasi pertama dimulai dari sini, minus 2, dan itu lokasinya ada di sini. Yang berhak masuk ke sel ini adalah di dalam jangkauan kolom ini dan baris ini yang berhak masuk. Nah, kebetulan di sini ada nilai 10, 50, dan 30. Carilah yang paling kecil, yaitu 10. Tetapi dengan syarat menemukan circle atau menemukan siklus seperti ini. Sementara kalau kita pilih yang ini, dia tidak menemukan basic variable lagi di sebelah kiri 14. Kalau seandainya dia menemukan basic variable misalkan di sini, maka bisa jadi ini akan terpilih. Nah, seperti ini. Nanti setelah ini akan lebih jelas lagi karena akan ada minus yang selanjutnya, optimality testnya. Oke, sambil dilihat di sini 2570. Ini pindah ya. Dan Z-nya menjadi 2550. Setelah mengupdate nilai ini, jangan lupa kita juga mengupdate nilai optimality testnya. Jadi di sini kita lihat ada arsiran ya. Nah, arsirannya juga pindah ke sini. Kenapa dia pindah? Karena basic variabelnya juga pindah kan ke bawah. Yang tadinya di sini dipindah ke bawah. Maka arsirannya juga pindah ke bawah. Ya, oke, ini dihapus saja. Kemudian diarsir. Nah, lalu kita update optimality testnya yang ada di sini. Sebelum kita update ini, kita perlu update ini dulu ya, karena basic variabelnya sudah berubah. Coba kita lihat di sini, kita lihat rumusnya. Nah, dia kan costnya di 15 ya, di baris 1 kolom 5. Ini adanya di sini, costnya yang di sini. Tapi kan basic variabelnya sudah pindah ke bawah ke 2, 5. Berarti ini juga pindah ke bawah. Enter. Oke, jadinya 20. Nah, baru setelah itu kita update optimality testnya ini. Rumusnya gimana? Masih ingat? Rumusnya adalah C15, C yang ada di 15 dikurang U1 dikurang V5. Ya, jadi cos 15 adanya di sini 17. Ini 17, UI-nya 5, V5-nya 20. Jadi ini sama dengan C dikurang UI dikurang 20 sama dengan 2. Oke, ini positif. Nah, ini semua ini adalah akhir dari iterasi 1 ya. Coba kita lihat di buku. Ya, di sini kita cek ya. Kita confirm di V-nya saja, misalnya UI dan V ya. Misalnya di sini 19, 19, 18, 23, 20. Ini 19, 19, 18, 23, 20. Benar. Ini min 5, min 5, 0, 20. Ini juga min 5, min 5, 0, 20. Kemudian hasilnya 25, 50. Ini juga 25, 50. Apalagi yang perlu dikonfirm letaknya di sini ya. Yang tadi 10-nya di atas ke bawah. Ini juga yang tadi 10-nya di atas dia ke bawah. Benar juga
Jadi ini adalah akhir dari iterasi 1 ya, sama dengan yang ada di buku. Nah, kemudian literasi nolnya mana gitu. Iterasi nolnya ya sebelum pindah ya, seperti ini. Ini asal muasalnya kita menyiapkan semua VJ dan UI. Kemudian ini Z-nya masih 2570, ini iterasi 0 ya. Yang tadi arsirannya masih di atas, angka 2 nya di sini minus 2, ini tadi minus 1, ini masih 22, terus Z nya masih 2570. Itu adalah iterasi 0 ya, akhir dari iterasi 0. Ketika masuk ke iterasi 1 itu tandanya dimulai dari mengutak-atik ini ya, mengutak-atik tadi kan ini 10. Nah, ketika kita udah mulai membuat garis-garis seperti ini, itu udah masuk ke mencoba atau menginjak ke iterasi 1 untuk mencoba mencari nilai basic non basic di sini. Sekarang kita menginjak ke iterasi kedua, yaitu dengan memeriksa dulu optimality testnya. Ya, di sini minus 3, berarti artinya si non basic ya, si non basic ini akan berubah menjadi basic. Dia akan berarsir lah istilahnya ya. Pertanyaannya, basic mana yang berhak masuk ke sini? Jadi minus 3 itu posisinya di mana? Adanya posisi di 44 tadi di sini. Pertanyaannya, basic yang mana yang berhak masuk ke sini? 30 atau 50? Sekarang saya ilustrasikan, saya trial and error ya. Nah, di sini kalau menurut buku itu 30 yang masuk ke sini, tapi saya mau coba menggagalkan itu supaya kita paham kenapa itu bisa gagal, bisa nggak masuk akal. Jadi gini ceritanya. Oke, kan tadi pertanyaannya ini ya, 30 atau 50 yang masuk. Atau di video yang beberapa menit yang lalu begini, baris dan kolom yang berhak masuk ke sini. Nah, saya coba di sini masuk ke sini 50. Nah, ketika saya masukkan itu ke bawah ya 50, berarti ternyata di sini ada minus 50 kebanyakan. Nah, berarti di sini saya delete saja. Terus kalau ini di delete, tetap dia masih kelebihan ya, minus 20. Apakah saya harus tulis minus 20 di sini supaya dia 0? Nggak bisa, itu nggak masuk akal kalau kasih minus 20. Minus 20 itu artinya apa? Makanya dari situ aja udah cukup saya bahas di sini tanpa perlu saya membahas ini minus 50. Ini aja udah nggak masuk akal, sehingga nggak bisa taruh di situ. Atau mau coba misalkan di sini 30 misalkan, terus ini delete, apakah seperti ini? Bisa. Ini 30, berarti di sini 20 kan? Bisa. Berarti di sini 0. Saya ulangi ya. Oke, yang si 50 ini pindah ke sini 10 misalkan. Nah, ini tidak bisa seperti ini karena kita cari yang paling maksimal antara 30 atau 50 gitu. Nggak bisa kalau yang sepenggal-sepenggal begini. Kan carilah yang terkecil antara 20 sama 50. 30 sama 50. Masih ingat nggak yang waktu ini ya? Ya, sedikit saya ulangi, ini iterasi 0. Masih ingat nggak ya, yang berhak masuk ke sini adalah 10 sama 30. Nah, cari yang paling kecil antara 30 atau 10, berarti masuk 10 gitu sebenarnya sih rumusnya. Oke, kita kembali ke Excel. Oke, berarti di sini ada 30. Akibatnya di sini minus 30. Ini di delete saja supaya jadi 0. Oke, sini semua 0. Nah, sekarang di sini ada minus 30 sama 30. Kita sekarang meriksa yang di sini. Ini kenapa 30? Gimana caranya supaya ini 0 ketika ini pindah ke bawah? Ada dua akibat di sini menjadi minus 30 tadi ya. Oke, saya ulang, ketika ini pindah ke sini ada akibat ini minus 30. Oke, ini di delete. Tapi ketika ini di delete, ini menjadi 30. Gimana caranya supaya ini 0? Supaya dia 0, ini dijadiin misalkan jadi 50. Oke,
ini 0. Sekarang akibatnya ini minus 30. Nah, dia harus mencari basic variable temennya gitu ya, masih supaya seimbang kan. Masa di sini kasih minus 20? Nggak bisa. Karena non basic kok menjadi basic, apalagi di minus, nggak bisa. Berarti bukan di sini, ini dibiarkan 20. Nah, gimana caranya supaya dia 0? Ini yang dirubah menjadi 30. Oke, ini jadi 0, berhasil. Nah, sekarang akibatnya ini menjadi minus 30. Gimana caranya supaya dia jadi 0? Ya, ini basic variabelnya di delete gitu. Nah, ketika ini udah berhasil ya, 0. Tapi ketika ini di delete, dia jadi 30. Nah, cari di sini basic variable. Ada 20 sama 10. Kalau secara logika kan di sini, logika sederhananya, ya udah di sini menjadi berapa? 50. 50. Oke, ini 0 berhasil. Nah, tetapi ini menjadi tidak seimbang di sini. Dia harusnya 0. Berarti di sini 20. Nah, ketika ini 20, ini menjadi 30. Gimana caranya supaya dia 0? Carilah teman di sini. Basic ada nggak basic? Nggak ada basic. Berarti artinya salah. Dia di mana salahnya? Salahnya memilih ini menjadi basic yang dirubah. Saya ulang ya. Nah, di sini. Tadi kan di sini ketika ini di delete, dia berubah menjadi 30. Gimana caranya supaya ini jadi 0? Merubah ini atau merubah ini. Tadi saya sudah mencoba untuk merubah ini, ternyata buntu di sini. Kalau begitu jangan rubah di sini, rubahlah yang di sini menjadi 40. Oke, berhasil, ini menjadi 0. Oke, nah sekarang akibatnya apa ketika ini dijadiin 40? Ini akibatnya, ini minus 30. Gimana caranya supaya ini menjadi 0? Ya, ini dirubah menjadi 10. Sorry, 20 ya. Nah, akibatnya apa? Semuanya menjadi 0. Berarti seimbang semua. Nah, ketika semua seimbang, kita lihat Z-nya. Oh, berarti Z-nya turun, yang tadi 2550 menjadi 2460. Nah, di sini harus ada, setelah kita mengupdate ini posisinya semua, kita juga perlu mengupdate yang ada di sini. Kita lihat di sini yang berubah cuma ini aja nih. Arsirannya ke bawah. Yang ini tetap, ini nilainya 20, kita lihat di sini. Nilai 20, ini nilainya 40, lihat di sini, dan seterusnya. Ini yang diarsirnya adalah basic variable. Nah, kalau di sini nilainya berapa? 3, 4. Di sini nggak ada. 3, 4 nggak ada. Nggak ada. Nah, dia turun sini. Berarti arsirannya juga turun. Oke, seperti ini ya. Arsirannya sudah turun, tetapi kan arsiran itu basic variable, itu tidak boleh diisi angka. Berarti ini saya delete. Oke, berarti kita mencari berapa optimality test di sini, apakah dia minus atau positif. Nah, gimana caranya? Untuk lebih amannya, kita hapus ini semua. Hapus ini. Kecuali yang ini, supaya lebih pasti aja gitu ya. Soalnya tadi di iterasi 0 itu cuma kebetulan aja. Di kebetulan aja yang berubah di sini tanpa perlu update ya, tanpa perlu update ini ketika berubah di sini cuma ngubah di sini doang. Itu cuma kebetulan aja ya. Tapi makanya itu lebih pasti daripada kebetulan. Ini dihapus semuanya kecuali yang 0. Kita cari mulai dari sini saja. Berapa di sini? Masih ingat cos sama dengan UI plus VJ. Ini CIJ ya. CIJ yang ada di mana nih? Yang ada di sini. Yang ada di basic variable. Berapa cos yang ada di basic variable? 31 ya. 19. Berarti 19 sama dengan, kebetulan UI-nya kan udah ketahuan di sini adalah 0. Nah, berapa VJ-nya supaya dia jadi 19? Ya 19, berarti isi di sini 19. Seperti itu. Tapi
kita lebih baik pakai rumus aja lah ya. Ini sama dengan ini dikurang ini. Nah, oke, tinggal dipaste saja ke sini samping, tetapi kan dia harus dikunci ya, dipindahkan ke sini ya, jadi 19 dah dapat. Nah, selanjutnya kita cari yang berhubungan dengan baris yang lain. Kita kan sudah fokus terhadap baris ini dan mendapatkan 19. Tinggal baris yang lain, baris 4, 2, 1. Nah, di sini tidak ada berhubungan. Sementara yang iterasi yang lalu ada hubungannya. Iterasi yang pertama itu kan di sini ada arsir. Jadi untuk mendapatkan U2 itu mudah. Caranya cos yang ada di sini 21 dikurang 19 dikurang VJ ini. Ya kan berpotongan. Nah, maksud berpotongan inilah yang bisa menghubungkan baris lain. Di iterasi yang ke-0 juga kita bisa melihat ini. Kita bisa mencari nilai U yang ada di sini. Ketika kita sudah mendapatkan di sini minus 5 kan. Untuk mendapatkan ini mudah saja. Cos yang ada di sini, ini kan berpotongannya di sini. Berpotongan antara baris dan kolom adalah sini. Cos yang ada di baris 25 adalah 15. Ini dikurang minus 5. Berarti sini 20. Terus untuk mencari ini berapa? Yang berpotongan lagi. Ya, seperti ini. Berarti cos yang ada di 45 di sini. Baris 4 kolom 5. Berarti dikurang 20. Berarti di sini minus 20. Ya, ini cuma untuk merefresh aja karena ceritanya sangat panjang, jadi saya mengingat kembali itu. Nah, sementara yang iterasi sekarang ini berpotongan dengan apa? Tidak ada. Kalau ini kan begini. Nah, ini berpotongan, makanya bisa dapat 0, dapat 19. Nah, di beberapa menit yang lalu ada sedikit ralat di sini ya. 0. Jadi setiap basic variabelnya pindah, total dia 0. Tadinya di sini ini 30, pindah total. Jadinya di situ 0. Ini juga pindah total. Tadinya 30 pindah ke sini jadi 0. Jadi ini adalah basic variable. Nah, menurut buku, jika ada degenerate basic variable yang sama, apa itu degenerate basic? Ini adalah degenerate basic. Jika ada yang sama, maka arbitrarily by selecting x21 as living. Jadi intinya secara sembarang pilih antara x21 atau x34. Sini x21 atau x34. Di buku disarankan memilih x34. Jadi ini yang dihapus. Dia menjadi living basic variable. Keluar. Nah, tapi saya ingin membuktikan. Saya ingin memilih ini yang menjadi basic, ini yang keluar. Jadi sudah saya buktikan. Dan ternyata intinya hasilnya ini jadi plus. Sorry. Ketika ini menjadi basic, saya pilih x21, maka di sini harus diarsir. Ketika ini diarsir, ini jadinya berpotongan dengan U2. Seperti ini. Berarti U2 ini gampang nyarinya. Cos yang ada di 21 yaitu 14 dikurang 19 sama dengan min 5. Berarti U2 sama dengan min 5. Kita bisa mendapatkan ini karena ada yang berpotongan. Itu prinsipnya. Oke, singkat cerita, saya teruskan semua, saya cari. Ternyata semua sama. Dan intinya semuanya positif. Artinya sudah optimal. Nah, saya nggak begitu puas gitu ya. Dan lagi pula ini tidak sesuai dengan buku. Seharusnya di sini ada yang minus. Kok ini belum iterasi keberapa sudah selesai. Nah, makanya saya agak sedikit menentang apa yang dikatakan di sini arbitrarily. Karena sudah saya buktikan kalau saya pilih x21 yang menjadi basic daripada ini, ternyata hasilnya entah atau saya yang kurang paham dengan penjelasan yang ada di sini. Silahkan Anda memahami secara mandiri, mungkin kita beda pengertian, tapi intinya saya coba semuanya saja supaya lebih aman gitu.
Toh kita ngerjainnya di Excel, jadi lebih cepat daripada manual. Oke, jadi ini sudah dibuktikan tidak bisa semuanya positif. Akhirnya saya kembalikan, dia menjadi tidak arsir. Nah, sekarang ini yang diarsir. Oke, berarti ini dihapus. Nah, berapa di sini VJ-nya? Sama dengan cos yang ada di X34. Di sini dikurang 0 sama dengan 23. Kemudian ini kan berpotongan. Ya, begini. Ini berpotongan. Kalau udah ketahuan 23 di sini dan cosnya di sini adalah 0, nah berarti di sini 0 dikurang 23. Ya, di sini 23 juga. Sama dengan cos ini dikurang VJ4 ya, V4 minus 23. Kemudian kebetulan ini ada berpotongan lagi. Begini. Berpotongan di sini antara ini dengan kolom 5. Cos yang ada di sini berapa? Cos 45. 0 berarti 0 dikurang 23. Dapat. Sekarang mencari ini. Ini kan juga berpotongan antara ini dengan ini. Nah, berapa cos yang ada di sini? Berarti di sini 15 dikurang, langsung aja di sini ya, sama dengan 15 cosnya ini dikurang V5 min 8. Kemudian ini udah dapat. Sekarang yang di sini, ini kan berpotongan seperti ini. Berarti cos yang ada di sini dikurang minus 8 sama dengan ini. Cos yang ada sini sama dengan cos 13 dikurang min 8 sama dengan 21. Nah, tinggal ini nih di atasnya ya. Ini berpotongan lagi. Cos yang ada di 23 dikurang 21 sama dengan cos yang ada di sini dikurang 21 sama dengan sama dengan cos yang ada di sini dikurang 21 minus 8. Nah, kita lihat sekarang di bukunya. Oke, cocok semua. Coba lihat di sini 19 19 21 23 23 19 19 21 23 23. Di sini minus 8 0 minus 23. Ini 24 60. Oke, cocok semua. Ini juga 24 60. Berarti ini adalah akhir dari iterasi 2. Sekarang kita menginjak ke iterasi 3. Caranya kita optimality test dulu. Ini apakah plus atau ada yang minus. Nah, caranya seperti apa? Ini sama dengan cos yang ada di sini dikurang UI dikurang VJ sama dengan minus sama dengan 5. Ya, kita lihat di sini sama 5. Kemudian ini sama dengan cos yang ada di sini dikurang ini dikurang 19 sedangkan 5 juga. Singkat cerita aja ya. Oke, udah semua. Sekarang kita cek apakah sama dengan bukunya. 53 53 74 2 minus 1 4. 53 53 74 2 sama ya, 4 minus 1 sama semuanya. Nah, jadi ini agak lebih masuk akal nih, ada negatif daripada yang tadi ya. Yang tadi itu yang saya buktikan di sini ada arsiran ya, itu semuanya positif. Oke, berarti ini tidak optimal dan kita mulai dari posisi 33. Posisi 33 di sini. Oke. Berapa alokasi yang harus dimasukkan ke sini ke 33? Itu antara 20 dengan 20. Nah, sama tuh ya.
Tapi ingat ya, di sini tidak ada temannya. Kalau misalkan ini masuk ke sini, ini kan pasti jadi minus 20. Coba. Ya, jadi 20. Ini 0. Nah, sementara gimana caranya supaya dia menjadi 0? Nah, dia tidak ada basic yang dapat mengimbanginya. Oleh karena itu, ini tidak mungkin. Berarti dia bukan kandidat. Oke, berarti ini ya. Ini juga tidak ada buntu. Berarti ini enggak. Nah, berarti ini ke sini. Kalau ini berubah, yang bisa mengimbangi dia adalah 20. Kalau 20 berubah, yang bisa mengimbangi adalah 30. Kalau 30 berubah, yang bisa mengimbangi adalah 0. Dan seterusnya, kalau 0 berubah menjadi mengimbangi menjadi seperti ini. Nah, begini bentuknya. Sama seperti ini. Intinya gitu caranya, yang bisa mengimbangi ya. Karena kan di sini ada plus minus di sini. Di sini plus minus diimbangi. Kalau minus itu artinya dia menjadi donor ya, dia akan ke sini. Maka ini akan menjadi naik menjadi 60. Kita praktekin aja di Excel ya. Sekarang pertanyaannya, sel mana atau basic variable mana yang berhak masuk ke sini? Yaitu 20 dan 0. Coba kita isi 20 misalkan. Tapi kan menurut rumus kita cari yang paling kecil kan, 0 apa 20? Yang paling kecil adalah 0. Jadi kalau kita masukin 0 di sini, ya ini berarti 0 juga kan. Oke, itu sulit untuk dibayangkan, jadi saya pilih di sini 20 saja. Kita coba. Oke, 20. Di sini delete. Nah, di sini ada minus 20, gimana caranya? Ya, berarti di sini minus 20 juga misalkan. Nggak mungkin ya. Di sini tidak boleh minus. Baik, dari sini aja sudah ketahuan. Ini sudah nggak masuk akal. Berarti ini nggak mungkin diisi berapapun, pasti ini harus minus. Ya karena ini pindah ke sini 20 gitu kan. Atau ini mau dijadiin, ini yang mau di delete misalkan. Ini tadi kan 0 ya. Nah, gimana caranya supaya ini 0? Berarti ini dijadiin 0 gitu. Tapi ini 20. Nah, makanya ini buntu. Nggak bisa. Nggak ada basic yang bisa menyimbangkan dia. Nah, dari situ aja semua sudah chaos. Berarti benar bahwa rumusnya itu cari yang paling kecil, yaitu 0 di sini. Yang di sini pindah. Nah, seperti ini. Selesai. Semuanya 0. Ya, dan ini 2460. Oke, ini udah fix. Karena semuanya udah 0 di sini. Sekarang kita update yang di sini. Ini yang akan diarsir ya, karena 0 di sini menjadi basic, maka ini diarsir dan ini di delete ya, dan semuanya delete. Ini juga delete, ini juga delete semuanya supaya lebih aman, lebih terjamin. Oke, ini sama dengan cos yang ada di sini ya, 31 19 dikurang 0. Tuh, ini juga sama dengan ini 19 dikurang 0. Oh iya ya, ada yang lupa, ini harusnya di non arsir. Ya, sesuai dengan ini ya, karena dia sudah menjadi non basic. Oke, kita lanjutkan. Oke, sini sama dengan 20 dikurang 0. Habis. Nah, kita naik sekarang ke sini. Ini sama dengan cos yang ada di 23. Ini dikurang 20 minus 7. Terus di sini sama dengan cos yang ada di 13. Ini dikurang 20 sama dengan minus 7 juga. Nah, kalau yang di sini sama dengan, kita ambil yang di sini ya, 25 tuh di sini dikurang minus 7. Salah ya, maksud saya di sini. Ini sama dengan cos yang ada di 25 ini dikurang minus 7. Oke, sama dengan 22. Nah, kalau untuk mendapatkan ini kan perpotongan dari kolom dan baris ini kan.
Ini berapa? Berarti cos yang ada di 45 dikurang 22 sama dengan cos yang ada di 45 itu ini dikurang ini sama dengan ini. Nah sekarang berapa ini? Nah dia kan berpotongan nih dengan si minus 22. Berarti cos yang ada di sini dikurang minus 22 sama dengan cos yang ada di sini dikurang minus 22. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita optimality test. Apakah ini sudah optimal? Ya, kita tes di sini. Kita mulai dari sini sama dengan cos yang ada di sini dikurang UI dikurang 19 sama dengan sekian. Ya, saya percepat saja. Oke, baik, ternyata semuanya sudah positif. Ini artinya sudah optimal. Tidak ada yang negatif. Coba kita cek di bukunya apakah angkanya 4422724 di iterasi ketiga. Nah, ternyata sama ya. 4422724 ya. 724 1 3 plus 1 3 udah berarti udah optimal semua ya, nilainya juga 24 nih, 24. Oke, saya rasa itu aja penjelasan singkat dari simplex method. Saya harap Anda memahaminya meskipun ini videonya agak loncat-loncat, saya mohon maaf. Dan kita akan bertemu di lain kesempatan, mungkin di OR2 dengan video-video yang sudah disiapkan tahun lalu. Mohon kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di forum atau di WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.